Hanya orang-orang yang durhakalah yang tidak akan mampu memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian pemahaman tentang kehidupan itu hanyalah akan banyak ditentukan oleh sejauh mana kolbu seseorang itu berusaha untuk membersihkan diri, ya, sehingga mampu memaknai apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, sebagai ulasan ulul albab, ya, di mana ulul albab dapat mengambil pelajaran dari Al-Qur'anul Karim, dari fenomena alam, dari diri kita, maka ulul albab itulah orang yang menjadi kekasih Allah, karena hanya ulul albab lah yang dapat mengambil pelajaran. Dan ulul albab ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulul albab itu menjadi penting, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam ayat ini, ketika kita mau memasuki Al-Qur'an Karim, medan Al-Qur'anul Karim, maka jadilah ulul albab. Kita sudah bahas beberapa tentang ulul albab, beberapa episode. Maka dengan demikian sesungguhnya bagaimana ulul albab itu memahami tentang Al-Qur'anul Karim. Mari kita lihat di surat 6 ayat 115. Dan telah sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Qur'anul Karim, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan satu ayat Allah, ucapan Allah, firman Allah yang mengandung satu kebenaran dan keadilan. Dan tidak ada yang mampu merubah kalimat Al-Qur'anul Karim. Sejak awal mula telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini, maka Al-Qur'an itu merupakan satu firman Allah yang asli, tidak ada yang dapat merubah-rubahnya. Kalimat Allah itulah yang pasti benar. Kalimat Allah itulah yang adil. Sehingga dengan demikian
ketika seorang ulul albab ingin mengetahui satu kebenaran, maka terlebih dahulu ulul albab masuk ke dalam firman Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sehingga karena Al-Quran ini adalah merupakan satu pegangan kebenaran, maka Al-Quranlah yang harus dijadikan sumber referensi, sumber rujukan. Apapun, apakah hadis, apakah ulama, apakah pendapat, maka harus dikembalikan ke dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Quran ini la tabdila li Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ingin mencari satu kebenaran, maka lihatlah terlebih dahulu di dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi satu sumber dari segala sumber yang harus kita hayati benar, bahwa kehidupan ini adalah Al-Quran Karim. Bahkan di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dari Al-Baqarah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Dzalikal kitab, inilah satu kitab, inilah Al-Qur'anul Karim, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ingin kita mau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah yang pertama dan utama adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi adalah ayat Allah di dalam Al-Quran, maka nanti akan dipertegas oleh ayat yang lain. Nah, baru yang ketiga dengan hadis. Gitu. Nah, dengan hadis inilah yang harus menjadi rujukan adalah Al-Quran. Kalau misalnya antara Al-Quran dan hadis itu bertentangan, maka buang hadisnya. Karena hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Nah, jadi Al-Quran ayat dengan ayat, terus kemudian hadis, terus kemudian para ulama ini banyak, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, ya. Nah, maka semuanya itu tidak boleh berhenti pada pendapat kebenaran itu kepada Al-Qur'anul Karim. Sehingga tidak akan ada pertentangan satu dengan yang lain. Jadi jangan pula mempertahankan satu pendapat karena pendapat itu bertentangan dengan Al-Quran, maka itu tidak dibenarkan. Kemudian kalau tadi disebutkan bahwa yang mengetahui tentang kebenaran di dalam Al-Quran itu hanyalah ulul albab. Maka di sini yang selanjutnya, mari kita lihat di dalam surah Sad, surah yang ke-38, ayat 27 dan sampai dengan 29. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi?
Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannal ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadzabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya batila, sia-sia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai makna, maksudnya begitu. Dan yang bisa mengambil makna itu dari penciptaan langit, bumi dan isinya itu hanyalah ulul albab. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Jadi ulul albab di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, ya, bumi dan seluruh isinya, tidak ada yang sia-sia. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Nah, hanya orang-orang kafirlah yang menganggap seperti itu. Jadi ada satu perbedaan pemahaman. Nah, ulul albab mempunyai satu pemahaman bahwa Allah menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya itu mempunyai makna, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Yang mengatakan sia-sia itu hanyalah orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran bagi ulul albab. Maka di sini ulul albab itu adalah yang diberikan satu kepahaman oleh Allah untuk memahami ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat qauliyah. Jadi ayat-ayat kauniyah itu yang fenomena alam, kehidupan kita sehari-hari, itu adalah merupakan ayat-ayat kauniyah.
Sementara ayat-ayat qauliyah itulah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an Karim. Maka dua-duanya, baik ayat qauliyah maupun kauniyah, maka ulul albab diberikan satu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat sesuatu itu. Jadi bagaimana ketika melihat ayat-ayat kauniyah, melihat fenomena alam, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ulul albab itu akan kembali kepada Al-Qur'anul Karim untuk mencari jawabannya. Karena di dalam Al-Qur'an itu semua akan terdapat jawaban yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan hanya ulul albab lah yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran yang penuh berkah. Jadi di sini Al-Quran itu penuh berkah, memberikan satu keberkahan. Ya, kalau kita mempelajari akan memberikan satu keberkahan kepada kita. Maka Nabi mengatakan man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang baik ya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka sesungguhnya luar biasa Al-Qur'an itu. Karena Al-Quran adalah merupakan ucapan Allah. Allah langsung. Jadi kalau kita mau berbicara dengan Allah, tapi secara tidak langsung, ya, berbeda dengan Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Musa, Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah, sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, berbicara secara tidak langsung. Artinya apa? Tidak langsung, tapi langsung kepada Al-Quranul Karim. Karena ucapan Allah semuanya sudah direkam dalam bentuk Al-Quran, maka di sanalah sesungguhnya kita sedang berbicara dengan Allah secara tidak langsung. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam surat 10 ayat 61. Dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami jadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya. Jadi dari ayat sini dijelaskan bahwa ketika kita sedang membaca Al-Quranul Karim, maka sesungguhnya kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sedang berdua-dua dengan orang yang sedang membaca Al-Quran. Allah menyaksikan apa yang dia baca. Sehingga ketika seseorang membaca Al-Quran, ingin memperdalam isi Al-Quranul Karim, ketika ada satu kesulitan pemahaman tentang ayat Al-Quran, maka bacalah Al-Quran itu dengan cara ihsan. Artinya menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang berdua-dua dengan Allah. Karena memang begitulah apa yang
Jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku menjadi saksi, aku sedang memperhatikan apa yang kalian baca. Sehingga pada saat kita mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ketika kita ada sesuatu yang kurang paham, maka tanyakanlah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah nanti Allah akan menjawabnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah yang akan mengajarkannya, kata Allah di dalam surah Al-Baqarah. Sehingga dengan demikian Al-Quran ini adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka sama dengan kita berbicara dengan Allah secara tidak langsung. Karena Allah sedang menyaksikan apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Ini adalah merupakan satu mukjizat Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai saat ini masih berlaku mukjizat Al-Qur'an. Sehingga alangkah ruginya orang yang menjauh dari Al-Qur'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu dekati Al-Qur'anul Karim. Kemudian kalau tadi bahwa ulul albab bisa membaca ayat-ayat kauniyah, maka untuk selanjutnya ulul albab bukan hanya membaca ayat-ayat kauniyah, mari kita lihat di dalam surah Az-Zumar, surah 39. Surah 39 bisa dibaca dari ayat 21 sampai dengan 23. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering. Lalu engkau melihatnya kekuningan-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Ya. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi summa yukhriju bihi zar'an mukhatalifan alwanuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yaj'aluhu hutama inna fi dzalika
la dzikra liulil albab. Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin mir rabbih. Fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalim mubin. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya tak asy'ir minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlil fama lahu min had. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu menjadi kering. Lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi ulul albab. Maka apakah orang yang dibuahkan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu hatinya, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian menjadi tenang dan hati mereka. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dia kehendakinya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun. Maka pada ayat ini bahwa ulul albab itu melihat ayat-ayat kauniyah, melihat fenomena diri, tergantung kepada fenomena diri kita. Kalau di dalam diri kita itu Allah berikan satu cahaya, maka orang itu akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk memahami orang itu sudah menjauh dari Allah, bahkan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kolbunya tadi terkunci. Maka orang itu akan mengeras kolbunya. Ketika mengeras kolbunya, maka orang ini sudah tidak lagi mampu melihat
hakikat sesuatu tentang kehidupan. Dan yang bisa melihat itu hanyalah ulul albab. Maka ketika ulul albab yang begitu mendalam ilmunya, bagaimana ulul albab merenungkan tentang satu kehidupan di dunia sampai di akhirat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga yang begitu indah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka yang bakal akan dimasuki oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka disitulah ulul albab menjadi satu ketakutan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merasakan begitu takutnya, ngerinya bagaimana neraka itu telah diciptakan oleh Allah, maka Allah menyatakan itulah sesungguhnya petunjuk Allah. Kemudian karena ulul albab ini adalah orang yang mendalam ilmunya. Ulul albab mengetahui bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Maka ketika bayangan tadi merasakan dahsyatnya siksaan Allah, kemudian ulul albab menghadirkan kasih sayang Allah, di mana kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dari kemurkaannya, maka hatinya menjadi tenang. Yang tadinya takut menjadi tenang. Nah, artinya bahwa ketika proses yang semacam itu terjadi di dalam diri kita, maka itulah sesungguhnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepahaman seseorang tentang fenomena alam, fenomena diri kita bergantung kepada sejauh mana kolbu kita bersih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang durhakalah yang tidak akan mampu memahami apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian pemahaman tentang kehidupan itu hanyalah akan banyak ditentukan oleh sejauh mana kolbu seseorang itu berusaha untuk membersihkan diri, ya, sehingga mampu memaknai apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Bapak Ibu sekalian sebagai ulasan ulul albab, di mana ulul albab dapat mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim, dari fenomena alam, dari diri kita, maka ulul albab itulah orang yang menjadi kekasih Allah, karena hanya ulul albab lah yang dapat mengambil pelajaran. Dan ulul albab ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu wallahu a'lam.